wa ala alihi wa sahbihi wa bismillahirrahmanirrahim wa yasiril amri wa husnatan bilisani yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMKN Batu Jaya, Ibu Puspita Sidiati MSIP, dan rekan-rekan guru yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam proses dalam kegiatan aksi nyata modul 1.4, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Sebelum masuk ke materi, saya coba perkenalkan dulu kecepatan untuk di CGP saya. Untuk pastinya Bapak Farid Pamungkas SSN, ya, sama beliau juga sama dari speaker prosesnya. Untuk TGP-nya sudah pada kenal ya, saya sendiri. Kemudian untuk PPE-nya, pengajar praktiknya Pak Agus Suryadi SPD. Ya, memang nama Agus itu banyak yang memakai ya, karena sangat disukai. Agus itu sudah biasa. Nah, itu. Kita masuk ke ini acaranya diseminasi pemahaman dan penerapan budaya positif di sekolah. Bapak Ibu ya. Kita naik ke sana. Bapak Ibu, ternyata ada pertanyaan pemantik ini. Ini pandangan. Baik Bapak Ibu, pertanyaan pertama, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Saya mulai dari barisan 1, 2, 3, 4. Barisan 4. Ya, pandang ya. Pertanyaan pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Hukuman, setuju atau tidak? Hukuman dapat mendisiplinkan anak atau siswa. Setuju. Oke. Barisan 3 ya. Baik. Statement yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca, membersihkan halaman sekolah, dan dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Setuju. Kan ada teknik-teknik kayak Pak Angga itu menyetelkan ayat suci Al-Quran di depan siswa. Nah itu kan positif. Ya, pemberian hukuman yang positif seperti membaca, membersihkan halaman. Betul hal itu dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak? Tidak. Ya. Buktinya masih banyak siswa yang melanggar lagi. Iya. Selanjutnya yang ketiga, memberi penghargaan atau reward ya, dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Barisan 2 dan 1, apakah setuju? Tidak setuju ya. Baik, tadi semuanya berpendapat untuk barisan kesini tidak setuju ya. Hanya barisan 4 setuju. Ya. Jawabannya memang variatif ya, bisa benar bisa tidak. Tetapi secara global hal-hal ini tidak dapat meningkatkan disiplin anak. Karena ini hanya bersifat sementara karena dorongannya dari eksternal seperti ini. Kita lanjutkan lagi. Ya, kita mulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Untuk pembelajaran dengan paradigma baru mengandung arti pelajaran harus dirancang berdasarkan prinsip diferensiasi sehingga pembelajaran dilakukan sesuai dengan kebutuhan siswa dan potensinya untuk membantu siswa sesuai dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Yang ditebalkan di sini adalah di paradigma baru adalah diferensiasi dan profil pelajar
Pancasila. Ya, tujuan pendidikan kita yang terbaru sekarang yang terupdate adalah membentuk siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila dengan cara diferensiasi. Sesuai diferensiasi itu sesuai dengan potensi anak. Nah, kalau masih bingung saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu. Bukan menggurui ya, ini hanya sesuai teori gitu. Di CGP sendiri tugas itu diberikan kebebasan variasi untuk mengerjakannya. Kalau bisa bentuk video, silahkan tugasnya bentuk video. Kalau nggak bisa video, silahkan tugasnya kerjakan dalam bentuk foto. Foto juga nggak bisa, silahkan kerjakan sesuai kemampuan. Misalkan teks saja. Nah, siswa kita juga begitu. Seandainya diberikan tugas ini tidak mampu, turunkan levelnya sesuai dengan potensinya di level mana ini tugas-tugas yang kita berikan dan pelajaran yang kita berikan. Kayak tadi ya, ada siswa yang melihat langsung ingat, berarti kita gunakan teknik visual. Ada juga dengan cara mendengar langsung paham, kita gunakan juga audio. Ya, lagi dengan bergerak dia paham, ya, gunakan teknik kinestetik seperti itu. Nah, untuk karakter profil pelajar Pancasila sudah hafal Bapak Ibu? Belum. Poin-poinnya. Kalau belum hafal coba kita nyanyikan ya. Ya, pakai merah. Nah, ya. Ya. Kita coba menggunakan gerakan sekaligus ini speaking gitu ya. Pelajar Pancasila itu poin-poinnya ya. Untuk gerakannya pelajar Pancasila ada pelajar Pancasila karena Pancasila 5 Pancasila beriman dan bertakwa yang esa dan berakhlak mulia berakhlak mulia dan mulia cinta terus berkebinekaan gotong royong mandiri kreatif dan bermandiri seperti itu. Kita coba bareng-bareng Bapak Ibu ya. 3 berdiri silakan. Mau bantu mempraktekkan proses? Baik, ya. Kita mulai 3, 2, 1. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia berkebinekaan lomba gotong royong mandiri kreatif dan menawan kritis. Tepuk tangan. Silakan duduk kembali. Luar biasa, tidak sulit ya kalau guru-guru ya. Oke, kita lanjutkan lagi Bapak Ibu. Sudah fokus Bapak Ibu? Lanjut ke sini. Ilusi ya, ilusi dulu. Sebelum kita masuk ke budaya positif, kita bahas dulu ilusi ya. Ilusi itu seolah-olah benar, padahal salah ya. Seolah-olah nyata, padahal tidak nyata. Yang pertama, ilusi guru mampu mengontrol murid. Seolah-olah kita dengan jabatan guru ini mampu mengatur murid 100%. Padahal murid punya kehendak bebas sendiri dan yang mampu mengontrolnya hanya dirinya sendiri. Kecuali Bapak Ibu, siswa itu mengizinkan kita untuk mengontrolnya. Nah itu. Yang kedua, ilusi bahwa penguatan positif bermanfaat, ya, bermanfaat, efektif dan bermanfaat dengan bujukan, dengan rayuan, ya. Kita berpikiran bahwa siswa ini kalau dibujuk dia akan nurut, gitu ya. Ternyata itu ilusi. Yang ketiga, ilusi kritik atau membuat rasa bersalah, ya.
ketika siswa dikomentari, dikritik, dibikin bersalah, kita merasa bahwa siswa akan nurut. Ternyata itu juga ilusi. Yang keempat, sebagai orang dewasa kita sepertinya punya hak untuk memaksa siswa nurut pada kita. Ya kan, yang muda itu harus nurut pada yang tua, gitu ya. Ternyata itu ilusi juga. Itu menurut Dr. William Glasser, seorang psikiater. Bapak itu ya, itu teori dari Dr. William. Nah, selanjutnya masuk ke budaya positif. Saya terangkan dulu budaya Bapak Ibu ya. Budaya apa? Ada yang kira-kira sudah sering mendengar kata budaya? Budaya adalah kebiasaan yang harus diulang-ulang. Ya. Menurut penelitian, kebiasaan yang terus diulang selama 40 hari itu akan menjadi kebudayaan. Yang permanen. Misalkan kita 40 hari nyimpen kunci motor di atas lemari. Hari ke-41 pasti kita sudah biasa di situ. Baik, ini 40 hari ya. Itu budaya ya. Itu kebiasaan yang diulang-ulang. Ya, budaya positif ini bisa kita raih, bisa kita wujudkan di sekolah kita kalau didukung dengan teman-teman pendukungnya. Yang pertama ada disiplin positif, yang kedua ada motivasi perilaku manusia, kemudian ada posisi kontrol, ada restitusi, ada keyakinan sekolah atau kelas, kemudian yang terakhir ada segitiga restitusi. Itu pendukung yang bisa mewujudkan budaya positif. Kita masuk dulu ke disiplin positif. Disiplin positif ini memiliki arti ya, sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kedisiplinan itu tujuannya adalah biar orang lain dipengaruhi biar patuh, ya. Itu kedisiplinan. Kemudian disiplin ini ya harus berasal dari motivasi internal. Kalau dia berasal dari dalam dirinya akan jadi kebiasaan yang permanen. Tapi kalau eksternal, kan kalau guru yang mempengaruhi, guru itu eksternal, di luar dirinya. Kalau gurunya ada, dia disiplin. Kalau gurunya tidak ada, dia akan kembali ke sifat awalnya. Oh itu ya. Lanjut. Ya, ini ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik yang tadi dibahas ya. Kebajikan yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal. Kebajikan universal itu apa? Ini. Kebajikan universal artinya nilai kebajikan ya yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Maksudnya adalah nilai kebajikan universal ini disepakati bersama oleh seluruh warga sedunia, Bapak Ibu ya. Nah, contohnya di sini. Oke, dari sini ya. Contoh nilai kebajikan universal, ya. Disiplin, sepakat orang Indonesia, orang Amerika, orang Brunei Darussalam sepakat bahwa disiplin masuk ke dalam nilai kebajikan. Jadi sepakat, lintas agama, lintas suku, lintas bangsa sepakat bahwa disiplin, jujur, mandiri, gotong royong, sopan santun itu masuk ke nilai kebajikan. Itulah kenapa disebut universal, karena kesepakatan bersama dan sebagainya. Kemudian banyak nilai-nilai kebajikan yang lainnya. Apa DSBR ini? Apa DSBR ini?
Dan sebagainya. dan sebagainya. Bukan, dan saya bingung bukan ya. Lanjut ke 5 kebutuhan dasar manusia. Setelah disiplin positif, kita membutuhkan pengetahuan tentang 5 kebutuhan dasar manusia. Manusia pasti akan berjuang untuk memenuhi 5 kebutuhannya ini, baik dengan cara halal ataupun dengan cara salah. Ya, dengan cara benar maksudnya ya, ataupun salah. Siswa kita juga ada yang dengan cara benar memenuhi kebutuhannya, ada juga dengan cara salah. Yang pertama ada kebutuhan bertahan hidup. Ya. Kemudian yang kedua ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga ada kebutuhan kebebasan. Yang keempat ada kebutuhan kesenangan. Yang kelima ada kebutuhan kekuasaan atau power. Nah, kita lihat dulu contoh-contohnya Bapak Ibu. Bertahan hidup atau survival, contoh kebutuhannya adalah makanan. Untuk bertahan hidup kita butuh makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, keamanan. Semua itu diperjuangkan pasti dan masuknya ke bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Yang masuk ke kasih sayang seperti mendapatkan cinta, perhatian, dan penerimaan dari lingkungan sekitar. Yang ketiga kebebasan. Contoh kebutuhan di lapangannya, bebas memilih, bebas bergerak, kemudian bebas mengontrol. Kayak siswa kita di kelas ada yang lari-lari, ada yang ngomong terus, ya itu dia mempunyai kebebasan. Ada juga kesenangan, seperti mendapatkan kepuasan dari apa yang dia lakukan dan mendapatkan kesenangan diri. Yang kelima kekuasaan, contohnya pengen mempengaruhi orang lain, pengen diakui kemampuannya. Kayak siswa melihat bolos temannya, berarti dia mencoba menggunakan kemampuan kekuasaan. Bisa nggak dia mempengaruhi teman yang lain agar ikut dengan kebijakan dia? Tapi itu cara yang salah teman-teman. Nah, ini ya, selanjutnya masuk ke 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Motivasi yang bagus yang mana Bapak Ibu? Untuk menjadi orang tiga. Yang ketiga ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Contohnya yang pertama nih, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, sebagai guru, ada guru yang memiliki motivasi yang pertama nih, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman karena takut dirilis di grup. Ya. Jadi datang tepat waktu. Ketika mungkin listnya tidak ada, kembali ke sifat asalnya. Itu menghindari hukuman Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan, reward, ya. Misalkan kita mematuhi peraturan, dia dapat imbalan, dapat emot-emot, oke bagus, mantap, luar biasa, ya. Itu ketika tidak ada yang memberikan respon di grup misalnya, tidak semangat lagi. Saya biasa aja. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan. Nah, ini bagus ya. Kita pengen menjadi guru yang seperti apa? Misalkan ingin menjadi guru yang menjadi suri tauladan di sini. Mau ada kepala sekolah, mau diulis, mau dikasih jempol ataupun tidak. Ada yang sudah niatnya menjadi guru yang suri tauladan. Ya. Tetap datang dan pulang yang maksud. Ini motivasi yang ketiga yang bagus. Nah, semoga bisa melakukannya. Ya, kita lanjutkan. Ya, ini 5 posisi kontrol.
Ya. Yang pertama, sebagai guru bisa mengontrol siswa dengan teknik 5 ini. Yang pertama dengan teknik penghukum, yang kedua membuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat memantau, yang kelima sebagai manajer. Kita lihat di sini. Penghukum ini biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal, kata-kata yang menyakitkan, yang pedas, kata-kata yang pedas. Ini gesturnya, nada suara tinggi, wah ininya uratnya keluar. Kemudian mata melotot, jari menunjuk, kamu, wah itu ya. Ini penghukum dan berisiko pada kesehatan. Menghardik, ya. Nah ini kata-katanya biasanya patuhi aturan saya atau awas. Nah itu. Kamu selalu saja salah, gak pernah dengar. Ya. Hati-hati. Nah terus terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Ya. Ya udah. Hasilnya, kita lihat hasilnya. Apakah berhasil dengan cara ini? Nah, kemungkinan murid menjadi marah. Jadi marah, ya. Kemudian dendam dan agresif. Ya. Sampai ada yang apa tuh gurunya? Yang viral ya, menyakiti gurunya dan menusuk gurunya. Bahkan mungkin mengagresi dan orang tua. Nah itu ya, itu hasil dari apa namanya penggunaan teknik penghukum. Masih mau mencoba teknik ini Bapak Ibu? Yang kedua, membuat rasa bersalah. Pada posisi ini, guru akan bersuara lebih lembut. Kemudian menggunakan keheningan. Hening di kelas ya, tapi dia mana? Kemudian merasa membuat siswa merasa tidak nyaman, bersalah dan rendah diri. Kata-kata yang biasa digunakan seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Ya. Nah, hasilnya kali ya, Bapak Ibu. Nah, ini gesturnya, nada suara memelas. Aduh, kamu sedih. Ibu kecewa dengan kamu. Bapak kecewa ya. Bahasa tubuhnya lesu. Kecewa, dia lesu. Ini kalau acting, posisinya. Kemudian hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Nah, begitu ya. Siswa akan merasa gagal dan tidak bisa membahagiakan ibu bapak gurunya. Oh, ya. Kita lanjutkan ya teknik yang ketiga. Teman. Nah mungkin dulu kita menganggap teknik teman ini yang paling bagus. Oke, buat mengenal siswa ya. Kita lihat teman, pada posisi ini guru tidak menyakiti murid. Karena kita kan tidak menyakiti teman, gitu ya. Ya. Nah, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi, pendekatan. Posisi teman, guru bisa negatif ataupun positif. Ya, posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Biasanya guru mengeluarkan kata-kata seperti ini. Ayo, bantulah demi Bapak. Kemudian, ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini apa? Ya. Kemudian, ya sudah, kali ini tidak apa-apa.
nanti ibu bapak, nanti ibu bantu bereskan. Hal negatif dari kondisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu muridnya. Bila suatu saat guru tidak membantu muridnya, maka murid akan merasa kecewa dan berkata, saya pikir bapak ibu teman saya. Murid merasa kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Jadi kalau suatu saat kita membantu mereka karena kesibukan kita misalnya, nah, maka murid akan menganggap kita berkhianat kepada nilai pertemanan kita, pertemanannya. Ya. Nah, itu dia. Yang keempat, pemantau. Teknik kontrol pemantau. Kalau pemantau berbasis data, berbasis data. Di sini pemantau berarti mengawasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi konsekuensi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Biasanya pemantau menggunakan kata-kata seperti ini. Kata-kata yang pertama, peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, ini kayak tahu kita biasanya di sistem poin yang dulu pernah kita pakai ya. Kalau rambutnya gondrong, poin 5. Apa sekali, poin 10. Tapi posisi ini itu sedikit ribet karena kita harus membawa data kemana-mana ini, bawa data. Kalau ini udah melanggar SP1, nih sekarang melanggar, berarti sekarang masuknya SP2. Kasus kemarin Palangga waktu kita 5R kan hilang datanya ya, jadi kan apa namanya, jadinya pusing gitu ya mencari berkasnya. Ya, nah kesusahan pemantau ini karena berbasis data, kita harus rajin mencatat, rajin membawa data itu kemana-mana. Itu. Jadi guru hanya mengatakan kesalahannya A, konsekuensinya B, kesalahannya B, konsekuensinya C. Ya, kesalahannya menikah, konsekuensinya keluar. Ya, gitu. Dan yang kelima, oh ini hasilnya dulu ya. Murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah, namun tetap merasa tidak nyaman, masih tidak nyaman karena ada konsekuensi tadi. Kemudian yang kelima, teknik kontrol posisi manajer. Ya, di posisi ini guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Ini di diskusi CGP muncul pertanyaan Bapak Ibu, setelah restitusi siswa itu baik seminggu, tapi minggu kedua dia melanggar lagi. Baik sebulan, kemudian dia melanggar lagi. Nah, bagaimana kita? Apakah tetap bertahan di manajer dengan tetap memberikan siswa kebebasan untuk mencari solusi atas tindakan kesalahannya itu? Ya, apakah bertahan di sini terus? Bertahan di sini terus di restitusi posisi manajer? Cari cara lain, ya. Kalau sudah dicoba menggunakan teknik manajer dia masih melanggar saja, maka guru boleh turun ke posisi yang keempat, yaitu memantau, ya. Kalau dia melanggar lagi, ya sudah, kamu sudah melanggar A, hukumannya B. Ya, tidak buang sampah sembarangan, hukumannya konsekuensinya ya, bukan hukumannya. Buang sampah sembarangan, konsekuensinya berarti membersihkan kembali sampah ini. Kamu mencoret-coret dinding, konsekuensinya membersihkan dindingnya kembali. Kamu sudah bertengkar dengan teman kamu, konsekuensinya harus
bersalaman kembali dengan teman-teman. Itu pemantau. Di konsekuensi yang diambil adalah bagaimana cara dia memperbaiki kesalahan. Jadi ini nggak kaku Bapak ya, dia boleh di posisi manajer, boleh turun juga ke pemantau. Bila perlu turun ke posisi sebagai pengamat. Tapi yang tidak disarankan itu satu menghukum, membuat rasa bersalah. Baik. Sepertinya sudah sedikit membahas. Kita coba lagi. Sebelum kita keyakinan kelas atau sekolah, kita coba explaining dulu. Explaining hal ini, kalau saya gerakkan tangan ke bawah seperti ini, maka sebutkan yes, yes. Kalau tangannya ke atas, oke. Kalau ke depan, siap. Ya, kita coba. Kalau ke bawah, yes. Kalau ke atas, oke. Kalau ke depan, siap. Ya. Dan perhatikan kecepatannya. Ya. Kalau begini, yes. Yes. Kita coba. Ya. Baik. Ya, yang ngomong Bapak Ibu. Baik. Oke, kita mulai Pak. 3, 2, 1. Ya, baik, kita ulang lagi. Baik. Ya, semoga bisa menambah koleksi buat jelaskan. Lagi, masih panjang waktu. Satu lagi, kalau saya bilang cacing, ya, jawabannya apa? Iya, jawabannya panjang. Tapi panjangnya begini, panjang. Kalau saya bilang ular, jawabannya pendek. Ular pendek. Oke, ular cacing, ya. Kemudian, oh iya, kalau gajah besar, tapi ringannya kecil, besar. Kalau semut, oke. Ya, kalau gajah besar, semut cacing, panjang. Kalau ular, baik, kita coba itu ya. Latihan dulu. Nanti yang salah boleh dihilang dulu. Ya. Baik. Gajah. Bisa. Ya. Kemudian cacing. Oke, 2 kali lagi. Semut. Kecil. Baik. Ular.
Oke Bapak Ibu ya, kita lanjutkan lagi. Maka ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Di keyakinan kelas ini, guru berperan membentuk keyakinan kelas melalui pembuatan kesepakatan antara guru dan siswa. Keyakinan kelas ini berupa kalimat-kalimat positif yang mengandung nilai-nilai kebaikan universal yang mudah diingat, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Ya, Bapak Ibu. Tadi ada yang bilang, saya dengar, kenapa keyakinan kelas, bukan peraturan kelas, ya? Kenapa Bapak Ibu? Nah, itu ya. Betul sekali jawabannya. Setambahannya, keyakinan kelas ini berasal dari peraturan kelas. Di peraturan kelas dikembangkan menjadi keyakinan kelas. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contoh keyakinan kelas. Nah, siswa hadir di kelas tepat waktu. Sepakati dulu, kemudian tiket kelas dilakukan lebih awal, kemudian wajib memakai seragam sesuai ketentuan sekolah, kemudian berperilaku sopan santun dan saling menghargai, kemudian jika ada tugas membawa handphonenya dilarang dinyalakan dan dimasukkan di dalam tas misalkan gitu ya. Itu contoh-contoh kata-kata di keyakinan kelas. Pendek-pendek saja, tidak usah panjang-panjang. Yang penting mudah diingat. Kalau kita kelasnya tidak bergeser-geser ya, kita bisa tempelkan di kelasnya masing-masing sesuai dengan kesepakatan dengan wali kelas. Kita masuk ke segitiga restitusi. Sebelum masuk ke restitusi, kita bahas dulu apa itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Yang ditebalkan adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Jadi di sini tujuannya memperbaiki kesalahan. Itulah restitusi. Restitusi ini ya, menggunakan pendekatan yang disebut dengan segitiga restitusi. Ya. Restitusi dapat dilakukan dengan menggunakan teknik segitiga restitusi. Nah, apa itu segitiga restitusi? Adalah proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat, sama aja dengan pengertian restitusi tadi. Cuma di sini dia menggunakan 3 tahapan. Tahap yang pertama menstabilkan identitas. Nah, di sini guru berusaha menstabilkan emosi siswa terlebih dahulu. Yang asalnya dia merasa gagal, merasa salah, kemudian dia berubah menjadi merasa benar. Jadi di sini siswa tidak ada peluang untuk membantah. Nah, kita perjelas, misalkan tadi wajar kamu berbuat seperti ini karena sebagai manusia biasa kita pasti semuanya juga pernah berbuat salah. Siswa mau membantah gimana kalau begitu? Jadi seolah-olah kita setuju atau cukup mendukung dengan perbuatan dia, gitu ya. Tidak menyangkal. Kenapa kita tidak menyangkal? Karena di saat siswa berbuat salah, emosinya sedang labil. Ketika dimasukkan nasihat, kebanyakan kita kan langsung ke nasihat ya. Kamu kalau begitu terusnya begini. Nah, kalau kita langsung ke nasihat, biasanya logikanya akan nolak. Jadi distabilkan dulu emosinya, baru di terakhir kita masukkan solusi atau nasihat-nasihatnya. Nah itu. Yang berikutnya, yang kedua, validasi tindakan yang salah. Maksudnya
tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari teori stimulus respon ke cara berpikir proaktif yang mengenali tujuan dari setiap tindakan. Ya, jadi validasi tindakan salah ini tujuannya guru menyadarkan siswa bahwa apa yang dia lakukan itu salah, tapi dengan teknik tidak menyalahkan total. Makanya tadi ada kata-kata, aku harus bangga dengan perbuatan kamu ini karena kamu tidak berbuat yang lebih buruk daripada ini. Jadi sebenarnya kita masih mendukung dengan mengatakan syukurlah kamu nggak berbuat yang lebih parah dari ini. Nah, dua tahap ini siswa merasa dilindungi, merasa menurut saya ternyata bijak gitu, masih mendukung perbuatan saya ini. Ya, tidak menyalahkan langsung. Kemudian menanyakan alasannya. Ya, memang di alasan ini bisa jujur siswa itu ya, bisa juga tidak jujur. Tapi kita ya husnuzon dulu ya, jujur. Jadi setiap perbuatan pasti ada alasan yang mendasarinya. Alasan yang mendasarinya pasti kebutuhan dasar yang lima tadi ya, yang bertahan hidup, kesenangan, kebebasan, kemudian kepuasaan, dan apa lagi? Apa? Diulang kebebasan, dulu ya, bertahan hidup, terus kasih sayang, kebebasan, kesenangan, dan pemenuhan kekuasaan. Ya. Kekuasaan atau penguasaan. Ya. Pasti tindakan siswa kelas dasarnya dari 5 hal tadi yang belum terpenuhi. Makanya kita ingat alasan kamu begini apa? Mungkin dia ingin diperhatikan oleh gurunya atau teman-teman. Di tahap yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ya, pada tahap ini anak siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, maka maksudnya dia akan berpindah dari asalnya keyakinan yang salah menjadi keyakinan yang dia inginkan. Ingin jadi seperti apa? Pasti setiap orang akan punya keinginan sesuai nilai-nilai kebajikan universal. Bahkan seorang penjahat pun tidak mau anaknya jadi penjahat seperti itu. Ya, makanya tadi ada di sini kita bisa menggunakan kata-kata yang tadi, misalkan apa yang kamu langgar, nilai apa yang kamu langgar, disiplin. Apakah disiplin ini penting buat kita jalankan? Kata siswa penting. Kalau penting, apa tindakan kamu yang bisa memperbaiki kesalahan yang telah kamu buat? Nah, siswa akan memberikan tanggapan atau solusi bila saya datang enggak terlambat, misalkan tidak begadang, kemudian itu lebih cepat, sudah menyiapkan kendaraan dari semalam, cek bensinnya, cek bannya gitu ya, biar sekolah tidak terlambat. Kalau siswa mentok mencari solusinya, maka guru membantu siswa mencarikan solusi. Itu Bapak Ibu ya, segitiga restitusi, dari mulai menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan salah, dan keyakinan dia seperti apa. Masih ada ya. Oke, sebelum ke refleksi, saya coba ajak dulu sih. Nah, saya coba bawakan sebuah kasus. Nanti Bapak Ibu komentari setelah kita bahas tadi. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah
tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti yang tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan kepada Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab, sudah mengetahui sepatunya harus berwarna hitam. Namun karena terburu-buru dan salah mengenakan sepatu, selain itu tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya sangat jauh. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah, kamu terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera ubah sepatumu kalau tidak bisa menggunakan warna sepatu yang sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat menggunakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Dalam kasus di atas, sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan dan apa indikatornya. Ada 5 posisi kontrol: penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Bapak Ibu, Pak Lukman di posisi yang mana? Penghukum. Apa indikatornya? Bahwa Sabrina salah gitu. Sekarang copot sepatumu dan silakan kamu sudah melanggar. Egois. Kamu salah. Apakah di sini ada peraturan kalau sepatunya salah, konsekuensinya seperti yang dilepas? Tidak ada. Jadi Pak Lukman secara otomatis atau secara refleks ya menerapkan hukuman itu. Ya, di sini luar biasa Bapak Ibu ya. Kelompok kami ini salah, ngambilnya ke pemantau, ya, ke pemantau. Kalau nggak menggunakan sepatu yang benar, konsekuensinya lepas sepatu. Setelah dijelaskan oleh hasil, ternyata benar jawaban yang benar adalah indikatornya karena Pak Lukman menyakiti. Ya, indikator penghukum itu menyakiti fisik atau secara verbal. Dengan dia nggak bersepatu, otomatis fisik Sabrina akan tersakiti. Dan malu juga itu, betul ya. Jadi luar biasa, langsung tertebak dan kita menghukum. Ya. Lanjut ya, Bapak Ibu. Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer. Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan seperti apakah yang diajukan kepada Sabrina? Manajer. Ya, manajer itu tadi bersama-sama siswa mencari solusi. Boleh diwakilkan? Mustahil.
Ya baik, di sini bila Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, hal yang pertama kali dilakukan oleh Bapak Lukman menanyakan ya alasan kenapa Sabrina itu tidak mengenakan sepatu berwarna hitam. Jadi dicari tahu dulu alasannya kenapa ya. Kemudian setelah mendengarkan penjelasan dari Sabrina, Pak Lukman ini mencari apa ya? Jadi membuat Sabrina itu menyadari kesalahannya ya, bahwa memakai sepatu berwarna coklat atau tidak sesuai dengan peraturan sekolah itu salah, dan ini juga merupakan hal yang wajar karena memang Sabrina itu terburu-buru untuk datang ke sekolah. Nah, setelah Sabrina menyadari kesalahannya, lalu Bapak Lukman dan Sabrina ini bersama-sama mencari solusi dan mengingatkan untuk kedepannya jangan sampai terulang kembali ya, untuk tidak mengenakan sepatu sesuai dengan aturan sekolah. Mungkin seperti itu Pak Agus, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Berikan tepuk tangan buat ya, betul ya. Seorang manajer pasti melakukan apa yang dikatakan Bu Septi, yaitu melakukan segitiga restitusi. Yang pertama dia akan menstabilkan dulu si Sabrina ya. Nah, maksudnya dia membuat Sabrina tidak terlalu merasa bersalah dan tidak menjadi orang yang gagal ya, dengan teknik menstabilkan emosi. Dia pasti berkata apa namanya, ya semua orang kalau sedang dalam posisi kamu pasti akan kejadian seperti ini ya. Setiap orang kalau terburu-buru wajar kalau sepatunya tertukar gitu ya. Kemudian betul tadi yang berikutnya Pak Lukman akan menanyakan alasan apa nih dasarnya kenapa kamu terburu-buru, kenapa gitu ya, apakah bangun kesiangan atau apa gitu ya. Selanjutnya betul bersama Sabrina maka Pak Lukman akan mencari solusi biar di hari esok tidak terulang kembali kejadian seperti ini. Itu Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Oh ini harus di type dulu ya. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah, luar biasa ya, kepala sekolah di sekolah tersebut ya, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus menggunakan sepatu berwarna hitam, dan yang kedua bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut. Ada yang memberikan tanggapan untuk pertanyaan pertama, kenapa sekolah membuat peraturan sepatu harus berwarna hitam? Nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh sekolah? Boleh kalau disiplin, bagus betul ya. Ada yang menambahkan lagi? Oh bisa lagi? Oh yang lain kalau yang lain silakan. Ya, jawabannya betul ya, untuk kedisiplinan biar tidak ada kesenjangan sosial, juga untuk keseragaman tadi ya, biar terlihat lebih indah, lebih rapi gitu ya. Itu jawabannya betul. Itu ya, biar kami kerjakan kembali juga. Kemudian terakhir, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut ya. Langkah kan kepsek nih, Pak Lukman kan berbuat kayak gitu tadi, menghukum. Sebagai kepsek kita
ya seperti apa? Ya, kepaluan kira-kira. Apakah gimana? Maksudnya paluannya digimanain? Diskusi ya, Pak. Ya, silakan saya. Tidak dibenarkan Pak sikapnya Pak. Boleh, Bu. Bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus ini? Karena Pak Lukman di sini yang pertama yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Septi ya, tidak menggunakan langkah atau tahapan restitusi, tapi dia langsung menjadi penghukum. Tidak dibenarkan Pak, ya kan? Kenapa tidak dibenarkan? Karena akan membuat Sabrina ini kan Sabrina ini sudah mendapatkan hukuman baik fisik ataupun psikis ya. Tadi dengan ciri dia berada di dalam kelas, kemudian dia malu sama teman-temannya, berarti ketakutannya ketika seperti itu akan ada timbul dendam dalam diri atau hati Sabrina kepada Pak Lukman, ya kan? Jadi yang akan timbulnya adalah rasa dendam, kemudian sakit hati, kalau malu sudah jelas dengan teman-temannya, ya seperti itu Pak. Sudah menjawab. Boleh silakan. Baik, terima kasih Pak Kus. Tambahan mungkin dari yang disampaikan tadi oleh Ibu Diin, mungkin yang bisa dilakukan bagaimana dari pertanyaan ini, bagaimana Anda menyikapi langkah yang diambil Pak Lukman mengenai kasus tersebut jika Anda sebagai kepala sekolah, mungkin mohon maaf Ibu ya, saya ingin menjawab. Kalau misalnya betul sekali tadi yang disampaikan oleh Bu Iin bahwa tindakan Pak Lukman ini tidak dibenarkan karena di situ Pak Lukman di posisi sebagai penghukum. Mungkin yang dilakukan sebagai kepala sekolah yaitu dengan langkah-langkah restitusi tadi kepada Pak Lukman. Biasanya akan yang tadi disampaikan kan restitusi dari guru ke siswa. Nah ini dari kepala sekolah ke guru dengan langkah-langkah restitusi yang tadi ada 3 ya. Yang pertama menstabilkan identitas, jadi membuat Pak Lukman tidak merasa bersalah dengan tindakannya. Ya, membuat Pak Lukman merasa tidak bersalah dengan tindakannya. Hal yang wajar gitu ketika melihat sesuatu yang salah, mungkin langsung red flag untuk melakukan hukuman, kan kebiasaannya seperti itu. Kemudian setelah tadi yang pertama apa tadi itu? Validasi tindakan yang salah gitu. Setelah memvalidasi tindakan yang salah terakhir menanyakan keyakinan di sekolah mungkin ya harusnya seperti apa gitu. Dan memang materi ini harusnya seperti ini diseminasi ya disampaikan pada guru-guru yang lain supaya guru-guru tahu hal seperti apa yang harus dilakukan tindakannya kepada siswa. Ini luar biasa sekali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kadang-kadang buat teman-teman yang jawabannya luar biasa sekali Bapak Ibu ya. Yang dikatakan Bapak Ibu tadi benar sekali ya, benar 1000%. Jadi betul bahwa langkah kepala sekolahnya memanggil Pak Lukman lalu mensosialisasikan teknik penanganan siswa dengan menggunakan teknik segitiga restitusi dan juga menjelaskan Pak Lukman bagaimana teknik 5 posisi kontrol biar Pak Lukman paham. Mungkin Pak Lukman belum paham ya. Belum ikut CGP. Iya, bisa jadi ya. Itu Bapak Ibu, alhamdulillah semua soal sudah terjawab dan sudah bisa lebih memahami ya tentang penerapan segitiga restitusi dan 5 posisi kontrol ya. Sekaligus ini sebagai gambaran Bapak Ibu. Beginilah soal-soal di CGP ketika diskusi kelompok. Manual saja. Baik, itu ya. Untuk kesimpulannya ya,
kita sudah mengetahui untuk mencapai budaya positif di sekolah bisa digunakan dengan menggunakan cara-cara yang tadi. Pertama, dengan cara menggunakan keyakinan kelas, kemudian menerapkan posisi posisi kontrol, selanjutnya memahami segitiga restitusi, kemudian memahami juga tiga motivasi orang melakukan perbuatan, pasti ada motivasinya seperti apa. Jadi Bapak Ibu ya, terima kasih. Dan terakhir saya ucapkan banyak terima kasih karena Bapak Ibu sudah bersedia menghadiri acara di sini. Semoga bermanfaat ya, dan semoga kita semua bisa mengamalkan apa-apa yang dikatakan oleh teori-teori dalam materi ini ya. Dan terakhir saya ucapkan salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya semuanya berarti ya. Baik. Yang rapi biar nyusun ke bawah, ke samping. Yang udah silakan duduk lagi. Tidak berkata kasar, saling menghormati dengan teman bila harus tepat waktu, izin jika mau keluar kelas. Yang sama kita gabung nanti ya. Terus masuk tepat waktu, membersihkan sampah, kolong meja. Tadi kebanyakan yang kalian tempelkan untuk keyakinan kelasnya. Yang pertama, hadir tepat waktu. Hadir tepat waktu. Yang kedua, kebanyakan menyebutkan apa lagi? Membersihkan kelas ya, sebelum pelajaran dimulai tadi ya. Membersihkan kelas sebelum pelajaran dimulai. Kita perbesar dulu. Apa lagi tadi? Oh ya, tidak berisi di dalam kelas. Apalagi? Apa? Apalagi yang belum dimasukin? Udah nih 4 waktu. Apalagi yang belum dimasukin? Oh, uang kas tadi ya? Udah kan masukin aja.